你看，给定他个勾结使挂些宝贝。哼，灵石谷。你看，给定他个勾结使挂些宝贝。哼，灵石谷。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode 619-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 618. Kemarin terlihat kalau kepala cabang meminta penjelasan kepada keluarga Si mengenai matinya Balang. Si Zong tidaklah mengetahuinya terlalu jelas, jadi dia pun memilih menghabisi cucunya sendiri demi membuktikan kalau mereka tidaklah terlibat. Bahkan ini juga dirinya jadikan sebagai permintaan maaf karena cucunya tidak membantu Balang. Meskipun begitu, kepala cabang masihlah menganggap mereka bersalah, jadi penyerangan pun mulai dilakukan. Sedangkan Kincen bersama yang lainnya hanya ingin melihat apa yang akan terjadi. Pertarungan antara keluarga Si dan Balai Penegak Hukum tentu saja dimenangkan oleh mereka. Bahkan Si Zong juga harus meninggoy. Ia benar-benar kesal karena keluarga Sinya dianggap sebagai anjing saja. Penyerangan akan kembali dilakukan di dalam kota. Sedangkan bagi Kuledao, apa yang dilakukan oleh Balai Penegak Hukum merupakan kejahatan yang jauh lebih kejam daripada klan iblis. Kincen bersama yang lainnya akan menghukum mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Nama jalan langit yang Kincen ajukan membuat kucing gemoy terkejut. Walaupun begitu, nama ini memang cukup bagus. Bagi Kincen, tujuan dari kelompok mereka adalah menjalankan kehendak langit. Kuledao bersama yang lainnya tidak keberatan sebab setuju dan apa yang Kincen katakan. Mereka juga memiliki tujuan untuk membasmi aula penegak hukum dan istana Piao Miao. Karena dan begitulah kedamaian pada dunia ini bisa kembali. Mokara bersama yang lainnya setuju dengan nama jalan langit. Kincen pun mengajak mereka untuk melakukan perjalanan karena sudah saatnya bagi mereka untuk bergerak. Sino berpindah ke kediaman keluarga Si. Terlihat kalau pasukan aula penegak hukum tengah mengambil segalanya pada keluarga ini. Bagi mereka, keluarga Si memang layak menjadi keluarga terbesar di kota Guhua. Pasalnya, harta benda yang mereka miliki sangatlah banyak. Sayang sekali, besok mereka sudah kembali. Jadi sebelum semua itu, mereka akan mengumpulkan lebih banyak harta lagi. Bahkan mereka juga masihlah belum puas pada tempat itu dan akan menjarah di tempat lain dengan memberikan tuduhan kalau mereka bekerjasama dengan keluarga Si. Dalam gitu, tidak akan ada yang berani berbuat macam-macam kepada mereka. Para pasukan ini pun tertawa begitu puas setelah menjarah hal yang bukan menjadi milik mereka. Siang berpindah ke sisi lain di mana para pasukan dari aula penegak hukum telah kemari sambil membuat masalah besar. Para penjaga masihlah belum tahu siapa mereka dan juga penasaran apa yang sedang dilakukan kemari. Di saat orang-orang ini memperkenalkan diri mereka, membuat pemilik dari tempat itu keluar, yang ternyata ini adalah Balai Lelang Wending. Ia penasaran apa yang hendak dilakukan oleh aula penegak hukum hingga sampai kemari. Tujuan mereka sudah jelas, yakni menghancurkan tempat tersebut. Pasalnya, rumor mengatakan kalau Balai Lelang Wending memiliki hubungan dengan keluarga Si. Jadi sekarang aula penegak hukum akan menyegel tempat ini. Mereka harus mengeluarkan harta yang dimiliki karena harus diserahkan kepada mereka. Hal ini membuat pemilik dari Balai Wending terkejut dan langsung saja menganggap kalau sepertinya ada kesalahpahaman. Tidak lupa ia juga menyogok pria ini dengan harapan mereka bisa melepaskan Balai Lelang Wending. Namun uang yang dia berikan terlalu sedikit yang membuat pria ini tidak puas dan langsung menyerangnya. Hal itu membuat para penjaga Balai Wending terkejut. Pria itu memberitahu kalau barang yang dia berikan sedikit,
Jadi perampasan pun akan dilakukan pada tempat ini. Para penjaga tidak bisa berbuat apa-apa sebab aula penegak hukum berisikan orang-orang yang sangat kuat. 现在我执法殿要绝对是误会，我等回去查验。还望诸位大人不要客气。走，把东西都。 Sedangkan di sisi luar, Qingchen bersama yang lainnya baru saja tiba. Melihat tindakan yang dilakukan oleh aula penegak hukum membuat Qingchen kesal. Guchang dan juga Klodo diminta untuk segera bertindak. Sedangkan Mokara sendiri akan tetap bersama dengan Qingchen. Karena mereka harus mencegah Qixong pergi dari tempat ini. Qingchen langsung saja membentuk sebuah formasi di langit kota Guhua. Sepertinya itu merupakan formasi yang tidak sembarangan dan memiliki sebuah niatan tertentu. Sedangkan di Balai Wending, para pasukan aula penegak hukum merasa sangat bahagia. Pasalnya barang rampasan yang berhasil mereka dapatkan sangat banyak. Hingga sesaat kemudian mereka dikejutkan oleh sebuah keributan dari arah belakang, di mana itu adalah kedatangan dari Guchang dan juga Klodo. Dan gaya seperti pahlawan, mereka pun memperkenalkan diri sebagai pasukan yang akan menghabisi mereka. Alih-alih takut, para prajurit itu menganggap mereka sebagai pengemis. Hingga pertarungan pun langsung saja terjadi. Tapi dengan kekuatan yang Guchang miliki, ia bisa dengan mudah menahan serangan pria itu dan bahkan menangkapnya. Melihat hal ini, para pasukan langsung saja mengepungnya. Tapi tentu saja, Klodo tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Ia dengan pergerakan yang sangat cepat mengacaukan pergerakan dari pasukan ini. Tidak hanya itu, namun berbagai serangan yang mengarah kepadanya dan mudah dia hancurkan. Dan para pasukan ini tentu saja langsung tumbang di tangan Mokara. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mengakui kehebatan dari mereka berdua. Akhirnya pasukan ini juga sadar kalau lawan mereka berada di tingkat Martial Emperor 9 Langit. Tapi ini adalah sebuah kesalahan besar karena begitu berani menyerang mereka yang berasal dari aula penegak hukum. Seharusnya mereka takut karena balai penegak hukum bisa dengan mudah memusnahkan 9 generasi keluarga mereka. Namun Guchang tidak peduli karena kelompok Jalan Langit mereka bisa menghancurkan aula penegak hukum jika mereka mau. Pada akhirnya pria ini pun dihabisi oleh Guchang. Sedangkan para prajurit yang tersisa menjadi sangat ketakutan dan memutuskan melarikan diri. Namun sebelum semua itu terjadi, Klodo dengan sangat mudah melenyapkan mereka, bahkan tidak sempat meminta bantuan. Bagi Klodo, mereka itu sangatlah lemah dan selain itu dia menenangkan orang-orang Balai Wending. Pasalnya, kelompok Jalan Langit tidak akan menghabisi orang-orang tak bersalah. Mereka hanya menjalankan kehendak langit saja, dan secara khusus menghukum aula penegak hukum. Setelah mereka pergi, Balai Wending tidak pernah menduga akan ada kelompok tersebut di dunia ini. Guchang dan Klodo telah kembali ke hadapan Qingchen untuk melaporkan keberhasilan misi mereka. Qingchen memberikan pujian dan sekarang adalah giliran dari Qixong. 我天道组织不杀无辜，很熊了。 Namun sebelum semua itu terjadi, episodenya malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Tanpa berlama-lama, Qingchen langsung saja meminta Qixong menunjukkan dirinya. Karena bagaimanapun, kedatangan Qingchen kemari adalah untuk memusnahkan semua anggota Balai Penegak Hukum yang ada di kota Guhua. Perkataan Qingchen tentu membuat Qixong marah besar. Ia langsung melakukan pergerakan untuk bisa menyerangnya. Meskipun sempat mengimbangi kekuatan Abang Qingchen, tapi akhirnya terbukti juga kalau Qingchen jauh lebih kuat darinya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.